Oke, selamat datang kembali lagi bersama saya Hendra di pertemuan kedua mata kuliah mikroprosesor. Di pertemuan kedua ini kita akan membahas sedikit tentang jeroan atau dalaman-dalaman dari si mikroprosesornya itu sendiri, ya. Dan definisi dari mikroprosesor adalah mikroprosesor adalah sebuah central processing unit dari sebuah komputer yang tanpa memori, tanpa input-output unit, dan peripheral yang dibutuhkan oleh suatu sistem yang lengkap. Jadi perlu digarisbawahi bahwa mikroprosesor ini hanya untuk memproses ya berbagai macam data dan tidak ada memori, tidak ada I/O unit dan peripheral lainnya. Ya, jadi si mikroprosesor ini dia berdiri sendiri. Bisa lihat di bawah sini ya, mikroprosesor berdiri ya bersandingan dengan memori dan port I/O lainnya. Jadi setiap data yang masuk dari port I/O itu akan diproses oleh mikroprosesor untuk selanjutnya kemudian akan dilanjutkan ke memori, dan mikroprosesor pun mampu mengambil data dari memori untuk selanjutnya diteruskan kepada port I/O ya, bahkan sebaliknya. Oke, mikroprosesor ada beberapa jenis berdasarkan jumlah bit datanya ya. Ada mikroprosesor 4 bit, 8 bit, 16 bit, bahkan yang paling baru ini sampai 32 bit dan 64 bit. Mikroprosesor 4 bit pertama kali diperkenalkan oleh Intel dengan seri mikroprosesor Intel 4004 ya, merupakan mikroprosesor pertama yang diperkenalkan pada tahun 1971 yang menggunakan teknologi PMOS. Selain itu telah dikembangkan pula oleh beberapa buah mikroprosesor 4 bit dengan teknologi yang sama dan dengan teknologi yang lain. Alasan disebut mikroprosesor 4 bit karena mikroprosesor ini hanya mampu mengolah data sampai dengan 4 bit ya. Apa itu bit? Di pertemuan sebelumnya saya sudah jelaskan mengenai bilangan biner ya, yang artinya si mikroprosesor 4 bit ini hanya mampu mengolah data sampai dengan 4 digit angka biner ya. Lalu evolusi selanjutnya adalah mikroprosesor 8 bit, merupakan mikroprosesor standar yang mempergunakan teknologi PMOS atau NMOS yang umumnya berupa mikroprosesor monolitik. Mikroprosesor ini diperkenalkan pada tahun 1975 ya. Sifat khususnya adalah harganya lebih murah pada saat itu, dengan kepadatan komponen sangat tinggi ya. Dayanya cukup rendah. Daya yang dimaksud di sini adalah voltase dan arusnya cukup rendah, tetapi dengan kecepatan yang relatif rendah pula. Mikroprosesor 8 bit ini dipopulerkan oleh Motorola. Ya, Motorola serinya adalah Motorola 6800, 6809 ya, dan dipopulerkan juga oleh Intel dengan seri 8080 dan Zilog ya, Zilog Z80 yang semuanya mempergunakan teknologi NMOS. Oke, sekarang kita sudah masuk ke era 16 bit ya. Mikroprosesor 16 bit ya, bagian arithmetic logic unitnya register dalam dan sebagian besar instruksinya dirancang untuk dapat bekerja dengan binary word sampai dengan 16 bit ya. Mikroprosesor ini makin populer dan terlihat mulai menggeser mikroprosesor 8 bit dalam kedudukannya sebagai standar sebuah mikroprosesor ya pada zamannya tentunya, karena ini sebuah evolusi yang cukup signifikan dalam dunia mikroprosesor. Beberapa jenis yang cukup dikenal adalah Intel 8086 dan 8088. Oke. Evolusi selanjutnya adalah mikroprosesor 32 bit ya, dengan perkembangan yang cukup pesat ya. Jadi perkembangan dari 4 bit, 8 bit, 16 bit sampai ke 32 bit itu memakan waktu yang cukup singkat ya. Dalam teknologi rangkaian ya, dengan perkembangan yang pesat dalam teknologi rangkaian terintegrasi ataupun IC jenis VLSI, maka teknologi mikroprosesor berkembang pula dalam jumlah bit data yang makin meningkat. Di samping peningkatannya dalam segi kemampuan lainnya ya, di samping peningkatan dalam segi kemampuan lainnya, pada sekitar tahun 1984 atau 1985 diperkenalkan mikroprosesor 32 bit yang mungkin yang pertama pada zamannya, yang dapat bekerja dengan memori dalam order megabyte ya. Jadi sebelumnya kita cuma mampu bekerja dalam hitungan byte ataupun kilobyte ya, sekarang sudah masuk ke era megabyte. Contohnya adalah NS32032, Motorola 68020, dan Western Electric WE32000. Oke, lalu ini mikroprosesor 64 bit, teknologi yang terbaru ya di era modern. Mikroprosesor ini diperkenalkan pada tahun 2002 pertama kali oleh AMD yang merupakan produsen dari prosesor yang sampai sekarang masih dipakai oleh beberapa komputer. Dengan menggunakan mikroprosesor 64 bit dapat bekerja dengan
memori dalam order gigabyte bahkan mungkin sampai terabyte ya. Jadi bayangkan kalau misalkan mikroprosesor kita masih di 8 bit, mungkin kita nggak bakalan bisa pakai hard disk yang kapasitasnya sampai terabyte atau proses-proses yang sangat cepat yang bisa kita lakukan sekarang ini. Mikroprosesor ini dikenal dengan sebutan prosesor 64 ya. Kemampuan mikroprosesor 64 bit dapat mengolah gambar dalam bentuk 3 dimensi ya. Jadi untuk yang 3D Max ya, yang senang-senang untuk ngoprek-ngoprek gambar 3D dengan menggunakan mikroprosesor ini sudah bisa dilakukan dengan cukup lancar. Iya, sepertinya slide-nya sudah habis. Oke, sekian pertemuan kedua dalam mata kuliah mikroprosesor. Jika ada pertanyaan silakan komentar di bawah, dan di sini Hendra signing out. Terima kasih.